kita akan belajar cara menghitung koefisien deret Fourier dari sinyal berikut ini. Nah, di sini kita memiliki Xn yang bernilai 1 untuk N dari range nilai tertentu. Di sini adalah N1 minus N1 hingga N1 dan bernilai 0 untuk lainnya. Xn di sini periodik dengan periode N. Jika disketsakan, kira-kira sinyalnya jadi seperti ini. Jadi dia bernilai 1 untuk N sama dengan minus N1 hingga N1. Ya, di sini angkanya tentu saja bisa diganti-ganti. Dan dia berperiode atau berulang tiap N besar. Nah, untuk menghitung koefisien deret Fourier, kita tinggal masukkan ke rumus koefisien deret Fourier berikut ini. Ya, di sini AK sama dengan 1/N, N-nya adalah periode. Kemudian sigma, sigmanya adalah penjumlahan dari N sepanjang satu periode. Ya, di sini sepanjang satu periode bisa dipilih sesuai dengan sinyal dan apa yang membuat mudah dihitung. Bisa dipilih dari 0 hingga N, satu periode, 0 hingga N-1, atau bisa dipilih di range ini kira-kira minus N/2 hingga N/2, atau dipilih dalam range yang ini. Apapun itu harus dalam satu periode saja. Nah, perlu diingat bahwa untuk sinyal waktu diskrit, AK-nya ini berulang atau alias AK sama dengan AK plus N. Ya, berulangnya sesuai dengan periode sinyal dasarnya. Nah, jika dijabarkan, berarti A0 sama dengan AN. A1 sama dengan AN plus 1. A2 sama dengan AN plus 2, dan seterusnya. Jadi dia selalu berulang. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal ini. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menghitung A0-nya, karena memang untuk kasus ini lebih mudah. A0 kita tinggal masukkan AK di sini dengan A sama dengan K sama dengan 0, K di sini juga sama dengan 0, lalu kita dapatkan rumus berikut ini. Ya, kita dapatkan rumus berikut ini dengan mengetahui E pangkat 0, saya tuliskan di sini saja, E pangkat 0 sama dengan 1. Ya, sehingga didapatkan A0 sama dengan 1/N, periodenya, sigmanya ditahan sama, kemudian Xn-nya tetap sama, ini kali 1. Dengan kata lain, A0 di sini menggambarkan rata-rata dari sinyal tersebut sepanjang satu periode. Nah, untuk kasus soal di atas, ya, A0 sama dengan 1/N periodenya, di sini sama, N periodenya juga N, dan di bawah juga namanya kebetulan sama. Sigmanya ini tentu saja kita hitung di mana Xn-nya bernilai tidak 0. Untuk kasus ini Xn-nya bernilai 1, yaitu dari N-nya minus N1 hingga N1. Nah, dengan kata lain juga kita untuk soal ini kita menggunakan range yang ini ya. Yang ini. Nah, kita hitung, jadi ini penjumlahan 1 sebanyak, ya jumlahnya sigma ini. Misalnya, N1 di sini adalah 2, berarti dari minus 2 hingga 2. Sehingga ada minus 2, minus 1, ya, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Ya, jadi jumlahnya ada 5. Jika N1-nya adalah 2, maka penjumlahan ini menghasilkan angka 5. Secara global bisa ditulis bahwa sigma ini adalah 2 N1 plus 1, ya, sesuai dengan ada berapa jumlah Xn yang bernilai 1. Ya.
Kemudian kita bagi ini dengan periodenya sesuai dengan rumusnya. Dengan demikian kita mendapatkan nilai A0 kita. Untuk mencari nilai AK, di sini memang sedikit lebih rumit. AK adalah 1/n sigma. Nah, sekarang kita masukkan XN-nya ini, kita masukkan XN-nya 1, ya karena dia bernilai 1. Kemudian ini bernilai dari dari minus N1 hingga N1. Kemudian E pangkat minus J K 2Pi bagi N kali N. Ya, jadi di sini menyesuaikan apabila kita ingin mencari A1, maka K di sini, A1 di sini, maka K1-nya, K-nya juga 1 di atas sini. Ya, jika ini A-nya A2, maka E pangkatnya di sini K-nya harus menyesuaikan 2. Nah, untuk menyelesaikan sigma ini kita bisa memanfaatkan rumus sigma. Ya, sudah ya, di sini rumusnya, rumus dasar sigma. Tentu aja harus diingat ini adalah rumus dasar. Nilai A di sini tidak sama dengan A yang di rumus koefisien Dirac-Fourier. Cuma kita masukkan di sini. Karena rumus dasarnya dari 0 hingga N-1, ini pertama-tama kita harus rubah rumusnya sehingga sesuai dengan rumus yang kita miliki. Di sini saya memilih nilai M, ya jadi nanti N-nya kita rubah ke dalam M, sama dengan N plus N1, sehingga didapatkan apabila N sama dengan minus N1, maka M adalah minus N1 tambah N1 sama dengan 0. Dan apabila N sama dengan N1, maka M sama dengan N1 tambah N1 sama dengan 2N1. Nah, secara global N sama dengan M dikurangi N1. Nah, sekarang kita masukkan persamaan ini ke rumus sigma di atas. Jadi kita dapatkan AK adalah 1/n sigma, sekarang nih kita pakai M sama dengan, nah minus N1 ini jadi 0, karena saat N-nya minus N1, M-nya 0, kemudian saat N-nya N1, M-nya adalah 2N1. Kemudian kita tuliskan saja rumusnya, satunya bisa dihilangkan karena pengali dengan 1, minus JK 2Pi per N. Nah, sekarang ini harus kita rubah menjadi M. M minus N1. Ini merupakan AK kita. Nah, sebelum kita terapkan rumus sigma ini, kita pertama-tama sederhanakan sedikit. Jadi semua komponen yang tidak ada M-nya bisa dikeluarkan, terutama yang berhubungan dengan N1. Ya. Coba kita keluarkan. AK 1/n E pangkat, ya E pangkat. Ini ada minus di sini dan ada minus di tempat lain, sehingga kalau dikalikan jadi plus. Jadi kita tulis J K 2Pi per N kali N1. Nah, itu komponen yang mengandung N1. Kemudian kita sigma di sini. Sigma M sama dengan 0 hingga 2N1. Lalu kita tuliskan sisanya E minus J K 2Pi per N
M ya. Pada dasarnya semua komponen yang tidak ada M-nya kita keluarkan dari sigmanya. Nah, sekarang kita masukkan ini ke rumus sigma. Ya, kita tulis dulu yang bagian depannya yang tidak berubah. Kemudian kita kerjakan sigmanya. Memberikan sedikit tempatnya, mungkin dikecilkan sedikit. Ya. 1, ini sigmanya dari 0 hingga N-1, kemudian A pangkat I. Berarti di sini, kasus di sini A-nya, ini sigma I terhadap I, ini terhadap M, berarti di sini adalah komponen A-nya ya. Jadi jika ditulis, dia 1 dikurangi A, E pangkat minus J, K, 2Pi per N. Ya, ini A-nya pangkat N, karena di sini N-1, kemudian di sini N, maka jika 2N1, dia menjadi 2N1 plus 1. Yaitu bagian atasnya. Ya, untuk bagian bawahnya caranya sama juga. 1/A, jadi 1 dikurangi A-nya ditulis saja. Ya, seperti ini. Ya, sekali lagi, AK di sini menunjukkan koefisien Dirac-Fourier, dan kemudian AK di sini tentu saja berhubungan dengan rumusnya. Jadi A di kedua rumus tersebut mempunyai arti yang berbeda. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan AK sesuai dengan XN yang diberikan. Namun, kadang-kadang kita ingin menuliskan persamaan ini dalam bentuk sinus. Ya, kita bisa merubah persamaan ini dalam bentuk sinus dengan memanfaatkan rumus Euler. Ya, saya tulis di sini. Sinus theta sama dengan E pangkat J theta minus E pangkat minus J theta dibagi 2J. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita ingin merubah rumus ini menggunakan sin. Nah, sebelum itu, kita ketahui bahwa 1 minus E pangkat B, B di sini bisa bernilai apapun, apabila ini kita kalikan dengan E pangkat minus B per 2 per E pangkat minus B per 2. Saya tulis di sini saja. Ini sama dengan E pangkat minus B per 2 dikurangi, ini dikalikan jadi minus kali, ya minus, ya minusnya tetap di sini, E pangkat B kali E pangkat minus B per 2, sehingga tinggallah E pangkat B per 2 dibagi E pangkat minus B per 2. Atau jika kita sederhanakan sedikit, 1 minus E pangkat B sama dengan E pangkat minus B per 2 minus E pangkat B per 2 dibagi E pangkat minus
B per 2. Nah, rumus ini akan kita terapkan pada ya persamaan yang kita miliki di sini. Ya. Seperti ini ya. Jadi akarnya kita sudah punya 1 dikurangi E pangkat sesuatu. Nah, ini akan kita masukkan ke rumus di sini. Ya, kita kerjakan pelan-pelan saja. Pertama-tama kita tulis persis dulu aja bagian yang tidak berubah seperti ini. Nah, sekarang yang dalam kurung kita kerjakan. Kerjakan bagian atas dan bagian bawahnya mungkin secara terpisah saja. Ya, seperti ini. 1 dikurangi E pangkat B. Berarti hasilnya adalah yang bagian atas E pangkat B minus B per 2. Ya, B-nya di sini berarti ini ya, ini semua adalah B-nya. Itu semua adalah B-nya, berarti kalau ini minus, ya karena di sini minus dan rumusnya di sini plus, berarti minus-minus jadi plus ya. Jadi bisa saya hapus di sini pangkatnya. Sehingga jadi plus, sehingga tinggallah E pangkat C K 2pi per N. Kemudian kita ini kita bagi dengan 2, berarti tinggallah N1 ditambah setengah. Ini adalah E pangkat minus B per 2-nya. Kemudian lanjutannya adalah, ya kita, ya di sini B, kemudian di rumusnya B bagi 2, sehingga kalau di rumusnya adalah minus, jadi ini kita tahan minus. Kita tulis saja. Kemudian kita bagi 2. Nah, itu bagian atasnya. Kemudian bagian penyebutnya. Kita tulis E pangkat minus B per 2, alias kita kopikan saja bagian suku pertamanya di sini. Berarti E pangkat C K 2pi per N, N1 plus setengah. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk yang di bawah ini ya, yang kedua ini. Jika kita tulis 1 dikurangi minus E pangkat B. Berarti untuk kasus ini, B-nya adalah ini ya. B-nya ini. Lalu kita tulis saja E pangkat B minus berarti double minus C K. Ini harus dibagi 2 sehingga jadi Pi per N dikurangi E minus C K, ini juga dibagi 2 Pi per N. Nah, kemudian dibagi E pangkat C K Pi per N. Sesuai dengan suku yang di sini ya, sama ya. Nah, ini adalah AK kita. Sekarang kita ingin menyederhanakan sedikit ini. Dengan rumus sinus yang di sini ya, Euler di sini, sehingga yang bagian penyebut di sini bisa menjadi 1 sinus. Ya, kemudian di sini juga bisa jadi 1 sinus. Ini kalau ditulis, misalnya kita tambahkan kali 2J, kemudian kita juga kali 2J di sini, dia akan mempunyai nilai yang sama, dan bagian yang ini, ya, bagian ini
merupakan sinus, dan bagian yang lain ini juga merupakan sinus yang lain. Ya, seperti itu. Nah, ini supaya tidak terlalu rumit, saya hilangkan saja tandanya, kemudian saya lanjutkan dalam mengerjakannya. Nah, AK sama dengan 1/n, ini kita tulis sama saja, E pangkat JK 2pi bagi N kali N1, ini persis sama. Kemudian bagian yang tidak jadi sinus kita tuliskan. Karena ini jadi penyebut, ya. Kemudian yang bawah ini pindah ke atas jadi pembilang. Jadi kita bisa tuliskan kali E pangkat JK pi per N. Nah, ini kita ambilkan dari sini. Kemudian dibagi E pangkat JK 2pi per N, N1 plus setengah. Nah, kemudian yang bagian lanjutannya, kita kerjakan sinusnya. Karena bagian ini menjadi sinus, bisa kita tuliskan sinus K kali 2pi per N, N1 plus setengah. Ya, ini sesuai dengan rumus Euler yang kita miliki di sini ya. Jadi diambil pangkatnya. Sin tetanya ini tetanya diambil dari sini. Jangan lupa J-nya ini tidak diikutkan ya. Kemudian yang bawah dengan cara yang sama dibagi sinus. J-nya tidak diikutkan, jadi tinggallah K pi per N. Nah, sekarang kita akan coba menyederhanakan persamaan ini. Bagian ini E pangkat JK 2pi, kita ulangi, E pangkat JK 2pi per N kali N1, ini sama dengan bagian ini, yaitu E pangkat JK 2pi N kali N1, sehingga ini dapat dicoret. Ya, suku yang ini dapat dicoret dengan yang bagian situ. Nah, bagian yang lain, E pangkat JK pi per N ini memang kebetulan sama dengan suku berikutnya. E pangkat JK 2pi per N ini bagi 2, sehingga ini memang bisa dicoret. Ya, sehingga ini nanti hilang sepenuhnya, saya coret saja seperti ini. Tinggallah nilai 1/n atau AK di sini bisa ditulis sebagai 1/n kali sinus kita rubah urutannya sedikit, 2pi K kali N1 tambah setengah bagi N, ya. Ini saya rubah begini supaya jadi sesuatu dibagi N gitu. Ini tambah 2pi K N1 tambah setengah dibagi N dibagi dengan sinus pi kali K bagi N. Ya, demikian adalah AK dari sinyal yang diberikan. Nah, AK ini bernilai sekian apabila K-nya tidak sama dengan 0 ataupun kelipatan N-nya ya.
Sekali lagi, harap diingat bahwa AK sama dengan AK plus N, sehingga ini AK ini berlaku apabila K tidak sama dengan 0, tidak sama dengan N, tidak sama dengan 2N, juga tidak, dan seterusnya, juga apabila tidak sama dengan minus N, minus 2N, dan seterusnya. Nah, untuk yang K-nya sama dengan 0, A0, ini seperti yang tadi kita ketahui, nilainya adalah 2N1 plus 1 bagi N. Ya. Kita tulis di sini, 2N1 plus 1 bagi N, ini untuk K-nya sama dengan 0, N, 2N, dan seterusnya juga untuk minus N, minus 2N, dan seterusnya. Ini bisa kita tuliskan dalam satu rumus. Ya. Ini bisa ditulis AK juga, karena tadi sudah dituliskan A0, AN ada di sini. Kita bisa tuliskan seperti ini. AK, koefisien deret Fourier waktu diskrit untuk sinyal Xn yang diberikan di atas bernilai sebagai berikut. Sekali lagi, AK ini berulang untuk kelipatan N, dan bila Anda gambarkan, dia akan menjadi fungsi mirip dengan fungsi sinc, yaitu sin per sin seperti ini. Nah, ini untuk menggambarkan Anda dapat memanfaatkan suatu program atau Anda dapat menghitung dengan memasukkan nilai K-nya ini satu persatu ya. A1 sama dengan berapa, A0 sama dengan berapa, A2 sama dengan berapa, dan seterusnya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga video ini membantu. Terima kasih.